Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, mempelajari Al-Quran merupakan aktivitas yang sangat mulia. Al-Quran adalah petunjuk yang menjamin kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Siapapun yang menginginkan kebahagiaan, maka dia harus mempelajari Al-Quran, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Apapun masalah yang kita hadapi, maka kita bisa mencari jawabannya dan mencari solusinya berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah agama Islam yang diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi setiap hamba. Tentu saja bagi siapapun yang berusaha mempelajari dan mengamalkannya. Maka salah satu usaha kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah tema yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu ilmu ahkam Al-Quran. Ilmu ahkam Al-Quran. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan ilmu ahkam Al-Quran ini? Maka kita akan membahas dari yang pertama adalah pengertiannya, definisinya, mafhumnya, apa itu ilmu ahkamul Quran. Kemudian kitab-kitab yang membahas ahkamul Quran. Lalu berapa jumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang hukum-hukum. Lalu kemudian materi-materi yang berkaitan dengan ilmu ini. Ini adalah ilmu yang cukup penting di dalam ulumul Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam kitab Al-Muyassar fi ulumil Quran sebagai muqaddimah bahwa ada beberapa orientasi para ulama yang membahas tafsir Al-Quranul Karim. Ada beberapa kecenderungan, arah. Sebagian ada yang lebih kepada sisi bahasa Arabnya. Sebagian lebih kepada sisi fikihnya. Lalu kemudian ada juga yang lebih dominan kepada sisi qiraahnya. Ada yang i'rabnya dan lain sebagainya. Nah, di antara orientasi atau kecenderungan atau fokus yang menjadi titik utama dalam kitab-kitab tafsir adalah al-ittijah al-fiqhi. Lebih kuat sisi fikihnya. Fikih adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu syariat. Yang mana ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba, bukan berkaitan dengan keyakinan atau akidah, karena itu ada ilmu tersendiri. Dengan dalil-dalil yang secara terperinci, itu adalah fikih. Jadi perbuatan hamba, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalat, berkaitan dengan harta, jual beli, sewa menyewa, berhutang, pinjam meminjam, dan seterusnya. Ada juga yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, fiqhul usrah. Fiqhu al-usrah, seputar pernikahan, perceraian, kemudian mengurusi anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Lalu kemudian juga fikih membahas tentang perbuatan hamba ketika terjadi
tindak kriminal. Ketika ada pencurian, apa yang harus dilakukan? Ketika ada pembunuhan, ketika ada perbuatan asusila atau perzinaan, apa yang akan diberikan hukumannya, maka ini semuanya termasuk di dalam fikih. Nah, di antara titik utama atau poin yang menjadi pemberat dalam sebagian kitab-kitab tafsir adalah dari sisi fikihnya. Sehingga dari sini maka yang dimaksud dengan ahkamul Quran adalah ketika ada seorang ahli tafsir. Karena Al-Quran ini bukan hanya berfokus kepada satu ilmu saja. Ilmu yang terkandung sangatlah luas. Nah, ada seorang atau sebagian ulama tafsir yang sengaja di dalam menulis kitab tafsirnya untuk menampakkan, untuk menonjolkan, menampakkan ke permukaan hukum-hukum fikih yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran banyak sekali yang dibahas berkaitan dengan iman, yaitu tentang akidah, lalu kemudian tentang fikih tadi, amalan hamba, kemudian tentang nasihat, tentang zuhud, tentang bermacam-macam. Semuanya hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan maslahat dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada di sana ilmu tentang astronomi yang berkaitan dengan alam semesta. Kemudian juga, walaupun Al-Quranul Karim bukan buku astronomi, bukan kitab sains, dia adalah kitab petunjuk, cahaya, yang siapapun mengikutinya pasti akan menemukan keselamatan. Nah, inilah yang disebut dengan ahkamul Quran, yaitu hukum-hukum fikih. Karena hukum ada banyak, ada hukum akal, hukum yang berkaitan dengan akal, ya, yang dibahas dengan ilmu mantik dan yang lainnya. Kemudian ada juga hukum al-ahkam al-urfiyah yang diketahui berdasarkan tradisi atau adat kebiasaan atau budaya. Itu juga hukum, tetapi yang dimaksud dengan ahkamul Quran di sini adalah hukum-hukum fikih yang sudah kita sebutkan tadi, mencakup ya, secara garis besar ibadah, muamalah, pernikahan, dan jinayat atau kriminal. Maka itu disebut dengan al-ahkam, ya, ahkamul Quran. Dan sebagian ulama memberikan nama atau istilah untuk tafsir yang lebih didominasi oleh hukum-hukum fikih seperti ini disebut dengan at-tafsir al-fiqhi. Jadi ada dua nama, tetapi yang lebih masyhur yang ahkamul Quran. Ada juga yang mengatakan namanya adalah at-tafsir al-fiqhi, tafsir fikih. Yang berkaitan dengan seputar muqaddimah ini bisa dilihat, dirujuk di kitab Tafasirul Ahkam wa Manahijuha. Ini kitab yang cukup komprehensif. Secara judul saja sudah dapat difahami, tafsir-tafsir hukum dan metode-metodenya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, maka bisa ditarik satu garis bahwasanya ilmu ahkamul Quran ini bisa didefinisikan, bisa diberikan pengertian secara istilah bahwasanya ilmu ahkamul Quran adalah al-ilmu alladhi yu'na bibayanil ahkami syar'iyyah. Ilmu yang berfokus, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat allati tadullu 'alaiha ayatul Qur'ani nassan au istinbatan. Ilmu, jadi suatu ilmu yang berfokus, yang menitik beratkan penjelasan hukum-hukum syariat yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Baik secara nas, secara teks yang jelas, yang zahir, atau istimbat yang membutuhkan ijtihad, yang membutuhkan alat-alat ijtihad, istimbat. Ya, istikhrajul ahkam, harus digali terlebih dahulu. Baik yang kelihatan, yang sudah nampak, maupun yang harus membutuhkan penggalian, membutuhkan perenungan, membutuhkan ilmu-ilmu ijtihad. Nah, ini adalah definisi ilmu ahkam Al-Quran. Nah,
Sebenarnya berapa sih jumlah ayat-ayat Al-Quran yang membahas hukum fikih? Atau biasanya disebut dengan adadu ayatil ahkam. Berapa total ayat-ayat ya al-ahkam di dalam Al-Qur'anul Karim? Berapa totalnya, berapa jumlahnya, dan macam-macamnya seperti apa? Maka untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berapa jumlahnya di dalam Al-Qur'anul Karim, karena bukan hanya membahas hukum fikih saja, maka yang menjadi pertanyaan, berapa totalnya? Para ulama berusaha untuk menghitung jumlah ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang membahas fikih. Mereka berijtihad. Memang tidak ada penjelasan yang paten, mungkin dari hadis atau dari ayat itu sendiri, itu tidak ada penjelasan, sehingga para ulama berijtihad, mencari tahu, menghitung, mempelajari. Ternyata mereka setelah mempelajari, yang terjadi adalah perbedaan pendapat. Terjadi khilaf, ada beberapa versi, ada beberapa pandangan. Sebagian ada yang mengatakan mi'atun wa khamsuna ayatan, 150 ayat. Total ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hukum adalah 150 ayat. Ini pendapat yang pertama. Jadi ada khilaf ya. Berapa totalnya di dalam Al-Quranul Karim? Di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan totalnya adalah 150. Lalu ada pendapat yang kedua, dan ini yang lebih masyhur, yang lebih populer, yang banyak tersebar di kalangan para ulama. Totalnya adalah khamsumi'ati ayat, lebih banyak ya. Kalau tadi 150, maka yang paling masyhur dalam hal ini adalah 500 ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang hukum-hukum fikih. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Ada yang menyebutkan lebih banyak lagi, ada yang lebih sedikit lagi. Nah, ini pendapat yang kedua yang lebih masyhur. Di catatan kaki di kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran disebutkan nukilan dari ucapan Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein. Beliau seorang ahli ulumul Quran. Para ulama, tentu saja yang dimaksud adalah ulama tafsir atau ulama ulumul Quran. Mereka membatasi totalnya menjadi 500. Kenapa? Apa asal usulnya? Dari mana muncul angka 500 ayat yang membahas tentang hukum-hukum ini? Ya. Menurut Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein ini, karena para ulama menemukan seorang ulama terdahulu, ulama terkemuka yang paling pertama menulis ayat-ayat ahkam, jadi membukukan. Kalau yang membahasnya sudah banyak, tapi yang membukukan, yang mengumpulkan adalah Muqatil ibnu Sulaiman. Jadi mereka menemukan setelah dicari-cari sejarahnya, ternyata ada orang yang pertama menulis ayatul ahkam, yaitu Muqatil bin Sulaiman, dan dia menyebutkan 500 ayat. Nah, dari sini maka muncullah pendapat bahwasanya total ayat-ayat hukum fikih adalah 500 ayat. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumul Quran, dan ini bisa juga dilihat penjelasan Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan, menyebutkan alasan pendapat ini bahwasanya ada kemungkinan yang dimaksud adalah ayat-ayat yang secara tegas, sorihah fil ahkam, jadi membahasnya secara terang-terangan atau tidak membutuhkan ijtihad yang mendalam. Jadi ayat-ayat yang memang secara lafadznya mengarah dengan jelas membahas hukum. Ini, jadi makanya ada pendapat yang mengatakan sedikit, ada yang banyak. Ada di sini. Kata Al-Imam Az-Zarkashi, kalau dimasukkan ayat-ayat yang tidak sorihah, yang tidak secara tegas, yang tidak secara jelas membahas hukum, maka sebenarnya ada ayat-ayat kisah-kisah, ayatul qasas. Jadi dalam Al-Quran isinya diantaranya adalah al-qasas, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu, ya, dan orang-orang soleh maupun yang lainnya
yang terdapat pelajaran begitu banyak dalam kisah-kisah tersebut, maupun ayat-ayat yang lain, misalkan al-amthal, perumpamaan-perumpamaan yang mengajak kita untuk berpikir. Sebenarnya di dalam ayat-ayat Qasas dan ayat-ayat al-amthal juga bisa ditarik hukum-hukum fikih. Jadi bisa dipelajari, bisa diambil hukum-hukum fikihnya. Jadi sebenarnya kalau dikumpulkan juga ayat-ayat yang lain yang tidak sharihah fil ahkam, maka tentu jumlahnya menjadi semakin banyak. Nah, ini alasan Al-Imam Az-Zarkashi menyebutkan pijakan kenapa ada pendapat-pendapat tersebut. Kemudian dari nukilan atau penjelasan Al-Imam Az-Zarkashi tadi, berarti kita bisa menarik juga kesimpulan bahwa macam-macam atau pembagian ayat ahkam ini ada dua macam, ada dua kategori. Yang pertama adalah ayatun shorihatun fil ahkam. Ayat yang secara jelas membahas hukum. Ayat yang nampak dia membahas hukum memang. Dari zahirnya saja itu sudah bisa diambil hukum tanpa menggali. Dan yang kedua adalah ma tu'khadhu minha ahkamun bi tariqil istinbat. Ma tu'khadhu minhal ahkam bi tariqil istinbat. Harus istinbat, harus ijtihad, meneliti terlebih dahulu, mengamati, ya, mencari makna yang terkandung sehingga akhirnya dihasilkan suatu hukum yang membutuhkan usaha. Itu yang disebut dengan ijtihad. Maka ada dua kategori tersebut. Al-Imam Az-Zarkashi menukil dari Al-Izz ibnu Abdissalam bahwasanya, jadi ini pendapat yang dinukil dari Al-Izz ibnu Abdissalam pendahulunya. Yang pertama, ma yustanbatu min ghairi dhamimati ayatin ila ukhra. Ada juga pendapat versi yang lain, pembagian yang lain. Ada yang bisa istimbat tanpa digabungkan dengan ayat yang lain. Jadi satu ayat ini saja bisa ditarik satu hukum. Dan ada yang harus digabungkan dengan ayat yang lain. Ini pendapat yang dinukil oleh Az-Zarkashi dari Al-Izz ibnu Abdissalam. Bisa dirujuk di kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya. Jadi semacam itu. Mungkin bisa kita bisa menyimpulkan bahwa secara garis besar ada dua. Ada yang shoriha, ayat ini sudah jelas langsung membahas hukum. Ada yang butuh ijtihad terlebih dahulu, butuh proses. Nah, yang membutuhkan proses ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia bisa ditarik suatu kesimpulan hukum dari ayat satu itu saja, tanpa harus merangkai, menggabungkan atau menghubungkan dengan ayat yang lain. Dan ada yang jenis yang kedua, istimbatnya ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan digabungkan dengan ayat yang lain. Nah, ini macam-macam pembagian yang kedua. Jadi cabang dari yang kedua. Kemudian dalam kitab Al-Muyassar fil Ulumil Quran ini sedikit diulang bahwasanya istimbat ini adalah, karena kita disebutkan di dalam jenis yang kedua, yaitu ayat ahkam yang membutuhkan istimbat. Istimbat itu apa maksudnya? Istikhrajul ma'ani al-mutarattibati 'alal ma'na al-muradi minal ayati bi tariqin sahih. Mengeluarkan, menimba suatu makna yang terkandung, yang dibangun di atas makna zahir dari ayat tersebut. Jadi dicari, kalau ini sudah ada lafaz lalu kemudian ada makna yang nampak, ini belum istimbat. Istimbat itu menggali lebih dalam lagi, ya, di level-level yang lebih mendasar lagi. Tentu saja dengan cara yang benar. Sehingga istimbat ini levelnya setelah level tafsir. Tafsir itu hanya menjelaskan saja ayat-ayat ini tanpa menggali lebih dalam. Ketika sudah menggali lebih dalam, maka ini sudah tingkatan di atasnya tafsir. Nah, ada contoh yang bisa kita gunakan untuk memahami dua jenis atau dua kategori ayat ahkam tadi. Yang pertama adalah yang shoriha, yang jelas, yang dapat difahami secara langsung dari ayatnya. Yang penting kita mengetahui maknanya, tentu saja tahu artinya. Maka itu sudah bisa disimpulkan suatu hukum tanpa harus berpikir lebih mendalam.
Dan yang kedua adalah yang membutuhkan istinbat. Contohnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tiga ayat ini terdapat di dua surat ya, surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7 dan surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ya, menjaga kemaluan mereka, tidak menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang haram. Dijaga illa ala azwajihim, kecuali disalurkan ke jalan yang halal, yaitu kepada pasangan-pasangan mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka orang-orang yang tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, lalu orang yang mencari jalan yang lain untuk menyalurkan syahwatnya selain kepada pasangannya dan selain kepada budak, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka perzinaan atau liwat atau yang lainnya, maka itu termasuk melampaui batas ya, berdasarkan penjelasan ayat tersebut. Nah, dari tiga ayat ini ada dua hukum yang bisa ditarik ya, atau disimpulkan. Yang pertama adalah hukum yang sudah sharih, yang sudah jelas, yang tidak perlu berpikir terlalu panjang. Yang pertama ya, atau yang ditarik ya secara nasson shorihan adalah ibahatu qada'i syahwati an-nikahi bi tariqatain az-zawaji wa mulkil yamin wa tahrimu ma siwa dzalik. Yang pertama adalah boleh menyalurkan syahwat nikah, maksudnya adalah syahwat untuk memuaskan nafsu seseorang dengan dua cara saja. Yang pertama adalah menikah, ya, sehingga dia memiliki suami kalau dia perempuan, atau memiliki istri kalau dia laki-laki. Wa mulkul yamin, atau memiliki budak. Karena dalam syariat Islam, seandainya seseorang memiliki budak, ya, maka pada asalnya dia boleh mengumpuli budak tersebut. Nah, wa tahrimu ma siwa dzalik. Dan yang kedua adalah haramnya menyalurkan syahwat kepada selain dua cara tadi. Yang disalurkan kepada yang lainnya haram. Ini hukum yang sharih, yang ya dengan diartikan begitu saja, atau bagi orang Arab ya sudah tahu, siapapun tahu tanpa harus berpikir lebih dalam. Lalu yang kedua, hukmun mustanbatun minal ayat. Dari tiga ayat ini ada hukum yang digali, yang ditelaah lebih mendalam. Nah, dalam kitab ini dinukil ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir. Dan Imam Ibnu Katsir ini menceritakan tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan sebagian ulama lain yang sependapat dengan Imam Syafi'i ini mengambil suatu kesimpulan hukum dari dalil ayat tadi, bahwa haram al-istimna bil yad. Ya, mengeluarkan mani dengan tangan. Mengeluarkan mani dengan tangan. Ya, seorang berusaha mengeluarkan maninya, menyalurkannya dengan tangannya. Maksudnya dia tidak menikah, tidak juga dengan cara memiliki budak, tapi dengan tangannya sendiri. Al-istimna bil yad. Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan istimna, ya, atau ini disebut dengan onani, itu haram. Dalilnya adalah ayat yang mulia ini, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Imam Syafi'i mengatakan, fa hadzal sani, perbuatan ini, orang yang berusaha mengeluarkan air maninya dengan tangannya, kharijun an hadzainil qismain. Dia sudah di luar dua cara tadi, di luar menyalurkan dengan pasangannya atau kepada budaknya. Berarti itu sudah di luar, maka hukumnya haram. Ya, walaupun secara teksnya tidak ada penyebutan al-istimna ini.
Wa qad qala, dan Allah Azza wa Jalla menutup menyambung ayat tadi, famani ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari jalan selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Demikian ya, contohnya ayat yang menunjukkan ada hukum sharih dan ada hukum istimbat. Lalu selanjutnya adalah kemunculan ilmu ahkamul Quran. Sejak kapan ada ilmu ahkamul Quran ini? Sisi tinjauan historis, sejarah, dan watadwini, dan pembukuannya. Kapan pertama kali muncul atau ditulis kitab ilmu ahkamul Quran? Tafsir yang jenisnya adalah ahkamul Quran. Tafsir yang lebih menitik beratkan hukum-hukum fikih. Nah, sejarahnya seperti apa? Ada dua fase. Fase utama yang dilalui oleh ilmu ahkamul Quran ini. Fase yang pertama adalah masa kenabian, masa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu kemudian masa para sahabat, ya, para khulafaur rasyidin. Lalu kemudian di masa generasi para tabi'in. Di fase yang pertama ini, Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, sudah mencakup banyak sekali hukum-hukum fikih. Ya, tentang wajibnya sholat, wajibnya zakat, puasa Ramadan, haji, kemudian berwudu, tayamum, dan hukum-hukum fikih yang lainnya. Yang fungsinya adalah untuk menjelaskan kemaslahatan, yang mendatangkan kemaslahatan, maslahat maksudnya manfaat bagi hamba-hamba di dunia maupun di akhirat. Jadi sudah ada hukum. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran hanya kitab akidah, maka itu salah. Ya, memang ada akidah juga, tetapi bukan hanya terbatas itu. Atau ada yang mengatakan Al-Quran adalah kitab sastra, maka ini keliru juga, bukan hanya sastra. Memang sastranya tinggi. Atau ada juga yang mengatakan Al-Quran adalah kitab kisah. Kalau dikatakan kitab kisah saja, maka kurang tepat. Karena walaupun banyak kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran bukanlah buku cerita. Nah, maka mencakup juga hukum-hukum fikih yang menjamin, ya, siapapun yang mengamalkan hukum ini, perbuatan ini, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan. Nah, para sahabat di zaman dahulu, mereka sudah memahami, mereka sudah mengetahui hukum-hukum tersebut. Bukan hanya tahu, bahkan mereka juga mengamalkannya. Lalu ketika ada permasalahan yang belum mereka pahami dengan baik, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta penjelasan langsung kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik guru yang mengajarkan kepada para sahabat. Di antaranya contohnya kisah Adi ibnu Hatim, ya, dan kisah-kisah yang lain. Intinya, para sahabat sudah mengetahui di dalam Al-Quran ini ada hukum-hukum fikih, sehingga mereka pun mengamalkannya. Lalu kemudian jika ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang masih belum difahami dengan baik, mereka merujuk, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW sehingga mendapatkan petunjuk lebih lengkap. Ini di masa Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau wafat, dan negara, wilayah yang ditempati kaum muslimin semakin luas dengan adanya penaklukan, ya, banyaknya negara-negara yang akhirnya memeluk Islam. Muncullah peristiwa-peristiwa, muncullah masalah-masalah, problematika kehidupan yang baru, yang menuntut, yang membutuhkan ijtihad para sahabat dalam berfatwa dan dalam memutuskan perkara qadha, perkara hukum. Ketika mereka berijtihad, karena tidak ada dalilnya yang tegas, tidak ada nas di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga para sahabat pun berijtihad. Bagaimana ini jawabannya berkaitan dengan syariat Islam? Ketika mereka beristimbat, mereka bersandar, mereka bertumpu kepada Al-Quran. Yang pertama kali mereka cari Al-Quran dulu. Ketika ada masalah yang baru, belum pernah seperti ini ditanyakan atau didapati oleh para sahabat
dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, sekarang baru muncul ini masalah yang baru. Maka para sahabat langsung merujuk kepada Al-Quran. Kalau ada ya langsung diputuskan dari Al-Quran ini. Kalau tidak ada lalu kemudian dicari di dalam sunnah, di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak ada juga, sudah dicari di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak ada, maka mereka pun berijtihad. Ijtahadu biroi, menggunakan ra'yu, pendapat mereka. Berpikir, mereka menggunakan akal mereka. Tentu saja dengan cara yang benar, ya, tidak serampangan. Ketika mereka berijtihad, terkadang sampai kepada konsensus, sampai kepada ijma, kesepakatan. Setelah mereka mempelajari, satu memutuskan juga ternyata sama kebetulan. Misalkan begitu, maka inilah yang dimaksud dengan ijma. Terkadang mereka ijma, sepakat di dalam hukum yang diambil dari Al-Quran maupun sunnah tadi. Ya, atau mereka ketika berijtihad ternyata kesimpulannya sama. Atau satu berijtihad lalu disetujui oleh para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain diam, yang disebut dengan al-ijma as-sukuti, atau ya memang para sahabat mengakui ya, dan memuji. Berarti menjadi kesepakatan. Tetapi terkadang juga tidak sepakat. Ya, karena kalau seandainya sudah ada di dalam Al-Quran penjelasannya secara tegas, secara jelas, para sahabat ya tunduk. Tetapi ketika membutuhkan ijtihad, ini masalah yang baru, maka terkadang mereka berselisih pendapat, bahkan dalam memahami ayat. Ya, bagaimana pemahaman tentang ayat ini? Ketika mereka memahami ayat saja sudah berbeda pendapat, maka bisa dan sangat berpotensi untuk berbeda pendapat juga di hukum yang dihasilkan oleh pemahaman ayat tadi. Sehingga ada yang mengatakan hukumnya begini A misalkan, lalu mengatakan yang lain B, yang lain lagi mengatakan C, beda-beda. Contohnya, salah satu contoh yang paling mudah difahami, paling jelas adalah para sahabat dahulu berselisih pendapat tentang makna al-qar'. Al-qar', mufrad dari quru. Ketika mereka membaca ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang ditalak, wanita yang dicerai, maka keharusan mereka adalah untuk menunggu. Ya, mereka harus menunggu, menjalani masa iddah, menunggu. Menunggunya berapa lama? Thalathata quru'in, 3 quru. Quru, jamak dari qara. Para ulama atau para sahabat, ya, ini ulama di sini para sahabat, mereka berselisih pendapat. Ada dua versi. Ada yang mengatakan quru, yang mufradnya adalah qara, adalah haid. Jadi makna dari ayat ini, wanita yang ditalak maka harus menunggu selama 3 kali haid. Harus nunggu 3 kali haid. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan salah satu quru adalah salah satu athur atau tuhur, 3 kali suci dari haid. Bukan haidnya yang dihitung, tapi sucinya dari haid. Nah, dari sini maka para sahabat pun akhirnya berbeda pendapat. Gara-gara memahami quru ini apa maksudnya, apa makna dari ayat ini, akhirnya mereka berselisih pendapat pada hukum yang diambil, yaitu, nah sekarang pertanyaannya, wanita yang ditalak, kalau misalkan ternyata benar-benar dihadapkan kepada masalah nyata, ada seorang wanita yang dicerai, ditalak oleh suaminya, maka dia menunggu 3 quru. Nah, ini menunggu 3 quru ini menunggu 3 kali haid atau 3 kali suci? Para sahabat berselisih pendapat, ya, ada pendapat yang berbeda. Nah, khilaf semacam ini ada. Dibangun ya, munculnya perbedaan pendapat dalam fikih. Salah satu sebabnya adalah perbedaan pandangan dalam memahami ayat Al-Quranul Karim. Dan ini bukan suatu aib, ya, bukan suatu aib. Allah menghendaki demikian. Ya, Allah menghendaki demikian, dan ini memberikan keluasan bagi para
ulama untuk berijtihad, dan mereka pun ketika berijtihad mereka mendapatkan pahala, walaupun salah mereka mendapatkan pahala. Tetapi jika benar ijtihadnya, maka pahalanya menjadi berlipat, ya, double. Pahala ijtihadnya berusaha memahami ayat, dan pahala mendapatkan kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Dari sini maka hampir tidak ada kitab tafsir pun yang ditulis oleh para ulama tafsir salaf atau para tafsir terdahulu yang tidak membahas hukum Al-Quran. Jadi sulit untuk menghindari penjelasan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Pasti ada hukum fikihnya yang dibicarakan oleh para ulama tafsir terdahulu. Tetapi khilaf-khilaf semacam ini ya tidak terlalu nampak, tidak terlalu banyak kita dapati. Sehingga arah fikih, ya, kalau mereka menulis tafsir atau membahas tafsir, tidak terlalu terlihat ada orientasi yang mengarah kepada tafsir fikih. Ya, belum muncul di sini. Di masa-masa ini, walaupun mereka sudah membahas hukum, tetapi yang menitik beratkan, yang fokusnya ke sisi hukum fikih, ini belum terlalu terlihat, atau bahkan tidak ada di masa-masa awal-awal ini. Masa para sahabat dan masa para tabi'in. Ini fase yang pertama. Lalu fase yang kedua, fase al-madzahib al-fiqhiyah, munculnya mazhab-mazhab fikih. Ini fase selanjutnya. Kemunculan mazhab-mazhab fikih. Jadi ada madrasah-madrasah fikih, ada perguruan-perguruan fikih. Ini pada tahun atau pada abad kedua Hijriah. Inilah muncul mazhab-mazhab fikih. Di antara para fuqaha, para ulama fikih yang bahkan sampai sekarang pendapat atau mazhabnya masih eksis, masih ada, adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibnu Thabit Al-Kufi yang beliau wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian muncul Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah yang wafat tahun 193 Hijriah. Lalu kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah. Lalu Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang wafat tahun 241 Hijriah. Walaupun ini bukan pembatasan, bukan hanya, ya, mazhab ini bukan hanya 4, tetapi inilah yang paling terkenal dan yang paling banyak diikuti di muka bumi. Ada mazhab yang lain, ada mazhab Ishaq Ibnu Rahawai, ada mazhab Ats-Tsauri, mazhab Al-Auza'i, mazhab At-Tahawi, dan yang lain sebagainya. Tetapi ketika mereka berselisih pendapat, ya, di masa-masa awal ini, abad kedua Hijriah, masih belum ada ta'assub, fanatisme mazhab. Bahkan mereka malah menolak, mereka tidak suka ketika mereka diikuti terlalu berlebihan. Bahkan mereka menyeru, mengajak agar berpegang kepada dalil, bukan mengikuti pendapat mereka. Ini di masa-masa ini. Ini masa-masa yang benar, ya. Bermadzhab, ya, ada mazhab, ada perguruan, tetapi tetap, ya, rujukannya adalah dalil, bukan pendapat mereka secara langsung. Sampai kemudian muncullah generasi yang berikutnya. Disitulah taklid sudah mulai, ya, menguat. Taklid itu mengikuti pendapat tanpa mengikuti dalilnya, tidak peduli dalil, atau bahkan sampai ta'assub, fanatisme, mengikuti, membela mati-matian suatu mazhab, tidak peduli apakah ada mazhab, ada penjelasan yang lain yang lebih kuat atau tidak. Ini namanya ta'assub, dan ini tercela, ya, tentu saja tercela yang semacam ini. Kemudian muncul masa-masa semacam ini. Setelah kemunculan ta'assub ini, maka ini salah satu faktor yang mempengaruhi sebagian ulama. Mereka tetap ulama, tetapi terjatuh dalam kesalahan semacam ini. Dan para ulama bukanlah seorang yang maksum. Bahkan sampai kepada tingkatan mereka mentakwil, menafsirkan, atau membawa pemahaman suatu ayat hukum, dibawa kepada mazhabnya, disesuaikan. Jadi suatu ayat ini maknanya dibelokkan kepada mazhabnya.
Ini sampai kepada level-level semacam ini. Ini di masa-masa yang kurang baik. Walaupun tetap saja bukan berarti masa-masa ini semuanya buruk. Tetap masih ada sebagian ulama yang insaf, yang mereka tetap berusaha mencari dalil dan tidak rela, tidak menerima fenomena ta'assub tersebut. Jadi mereka tetap bisa mentarjih, menguatkan suatu pendapat walaupun menyelisih madhab yang dia anut. Misalkan seorang madhabnya adalah Maliki, tetapi ketika melihat bahwasanya ada dalil yang lain yang lebih kuat berada pada pendapat yang berseberangan, misalkan ternyata dia melihat pendapatnya Abu Hanifah lebih kuat, maka dia menguatkan, mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi yang menjadi poin utamanya adalah dalil. Nah, ini tetap ada. Berkaitan dengan hukum seputar bermadhab atau tidak dan bagaimana perincian-perinciannya, ada pembahasan tersendiri. Nah, bukan di sini tempatnya ya. Nah, dari dua fase yang sudah kita sebutkan tadi, fase yang pertama adalah fase masih belum muncul madhab fikih. Lalu yang kedua adalah fase kemunculan madhab fikih. Kesimpulannya, setelah kemunculan madhab fikih ini, akhirnya banyak madrasah-madrasah, perguruan-perguruan fikih, dan banyak pengikut mereka, banyak murid-murid mereka. Dari sini muncul suatu metode penulisan tafsir yang mendominasikan, ya, menguatkan, yang lebih banyak membahas hukum-hukum fikih. Yang ini disebut dengan tafsir ayatil ahkam. Setelah muncul mata-mata fikih, baru muncullah kitab-kitab tafsir yang didominasi oleh pembahasan hukum-hukum fikih. Dan ada dua versi sebenarnya. Ketika mereka menyebutkan hukum-hukum fikih ini secara dominan di kitab tafsir mereka, ada dua macam. Ada yang sebenarnya dia tidak ingin menyengaja menonjolkan hukum-hukum fikihnya. Tetapi sebagian ulama yang versi yang pertama ini, dia akan menyebutkan hukum-hukum Al-Quran, ya, mau tidak mau, karena ketika membahas tafsir secara utuh, pasti akan menemukan atau berpapasan atau melewati ayat-ayat hukum, ya otomatis dia akan jelaskan juga hukumnya. Nah, terkadang di sini muncul asar dari madhabnya. Jadi madhabnya ini mewarnai tafsir hukumnya. Nah, karena dia madhabnya misalkan Maliki, akhirnya penafsirannya ketika membahas hukum fikih didasarkan kepada fikih madhab Maliki. Kalau dia madhabnya Syafi'i, maka metode penafsiran ketika membahas hukum fikih ini sesuai dengan madhab Syafi'i. Nah, semacam ini ada. Jadi dia tidak menginginkan dari awal saya mau fokus di ayat-ayat yang membahas hukum fikih saja, tidak begitu. Dan ini di kitab-kitab tafsir yang panjang, kutub tafsir al-mutawwalah, yang bisa dibilang ensiklopedi, kitab-kitab tafsir yang besar-besar. Misalkan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Atiyah, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, bentuk penulisan tafsir fikih yang kedua adalah dia sudah menginginkan, sudah meniatkan penulis tafsir ini sudah berusaha untuk menonjolkan hukum-hukum fikih. Jadi memang dia menitik beratkan hukum fikih. Yang lainnya mungkin ada dibahas, tapi sedikit, atau bahkan sama sekali tidak membahas ayat-ayat yang tidak ada kaitannya dengan hukum fikih. Nah, ada yang semacam ini. Bahkan ada juga perincian sebenarnya di sini. Ada yang ketika membahas tafsir secara sempurna, tetapi dia lebih luas pembahasannya. Ketika bertemu dengan ayat-ayat hukum, akhirnya tawassu istidrad, langsung melebar ke sana, ya, melebar ke hukum-hukum fikih. Walaupun bahkan mungkin saking melebarnya sudah kepada langkah yang terlalu jauh. Bahkan ayat itu sudah tidak membahas hukum ini, tapi karena misalkan tentang wudu, akhirnya dibahas tentang air, tentang ini dan lain sebagainya, sehingga terlalu luas. Yang jenis semacam ini memang tidak terlalu banyak di kitab-kitab tafsir. Walaupun ada, tapi tidak banyak. Di antaranya kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi.
Nah, yang wafat tahun 671. Jadi Imam Al-Qurtubi bukan menginginkan ini kitab hanya khusus untuk ayat-ayat hukum fikih saja, tapi ketika berpapasan atau ketika sedang menafsirkan ayat-ayat hukum, beliau panjang lebar. Bahkan saking panjangnya mungkin sampai disebutkan masalah-masalah yang sebenarnya ini sudah di luar tema yang dibahas di ayat tadi, sudah di luar pembahasan yang dibahas oleh ayat tadi. Lalu jenis yang kedua, ya metode juga yang sudah fokus di hukum-hukum, ada yang memang menulis kitab khusus tentang ahkamul Quran. Jadi hanya membahas ahkamul Quran saja. Dan ini adalah kebanyakan kitab-kitab tafsir ahkamul Quran. Semacam ini fokus, memang hanya membahas ayat-ayat hukum fikih saja. Maka sekarang kita akan melihat beberapa judul, beberapa kitab-kitab ahkamul Quran yang ditulis secara khusus. Kitab yang terdahulu yang bisa ditemukan yang membahas ahkamul Quran secara khusus adalah kitabnya Muqatil Ibnu Sulaiman. Muqatil Ibnu Sulaiman, seorang ulama yang wafat tahun 150 Hijriah. Nama kitabnya, judulnya adalah Tafsirul Khams Mi'ati Ayatin Minal Qur'ani fil Amri wan Nahyi wal Halali wal Haram. Penafsiran 500 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah, larangan, halal, dan haram. Ya, maksudnya hukum-hukum fikih. Ini kitab pertama tentang ahkamul Quran. Manuskripnya sudah sampai ya, bisa ditemukan. Lalu kemudian ditahqiq, banyak para pentahqiq, dan salah satu cetakannya dicetak di Irak. Ini kitab Muqatil Ibnu Sulaiman. Lalu kemudian muncul lagi tulisan-tulisan yang lain, karya-karya yang lain berdasarkan mazhab-mazhab fikih. Karena kitab-kitab ini kitab fikih, dan fikih ada mazhabnya, sehingga kitab tersebut akan diwarnai oleh mazhab penulisnya. Dalam mazhab Hanafi ada kitab Ahkamul Quran karya Abu Ja'far At-Tahawi. Lalu ada juga Ahkamul Quran karya Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas. Ahkamul Quran lil Jassas. Dalam mazhab Maliki ada kitab Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi. Ada juga kitab Ahkamul Quran karya Abdul Mun'im Ibnul Faras Al-Andalusi. Kemudian dalam mazhab Maliki juga ada Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi tadi. Al-Qurtubi ini mazhabnya Maliki. Dalam mazhab Syafi'i ada kitab Ahkamul Quran li Syafi'i. Ahkamul Quran Asy-Syafi'i. Jadi Ahkamul Quran versi Imam Syafi'i. Tapi perlu difahami bahwa ini bukan karya Imam Syafi'i secara langsung, melainkan Jam'u Abi Bakar Al-Baihaqi. Yang mengumpulkan adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi mencari penafsiran Al-Imam Syafi'i, dikumpulkan yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Tapi yang menulis, yang mengumpulkan adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang ketujuh, Ahkamul Quran karya Ilkayah Al-Hirrasi, ya, Abul Hasan Ilkayah Al-Hirrasi. Kemudian Taisirul Bayan di Ahkamil Quran Ibnu Nuruddin Al-Mauzu'i. Kemudian ada beberapa kitab mutaakhirin, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama belakangan, ulama kontemporer. Di antaranya Nailul Maram min Tafsiri Ayatil Ahkam karya Syekh Siddiq Hasan Khan, ya, seorang ulama dari India. Kemudian ada juga kitab Tafsir Ayatil Ahkam yang disandarkan, ya, dinisbatkan kepada Muhammad Ali As-Sais. Kemudian Ahkamul Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Dan ada juga kitab yang lain, Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam karya Muhammad Ali As-Sabuni. Dan yang lainnya masih banyak, ya, di antaranya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kontemporer ini yang disebutkan, masih banyak lagi. Kemudian Al-Imam As-Suyuti yang beliau wafat tahun 911 Hijriah, beliau memiliki menulis kitab Al-Iklil fi Istinbatit Tanzil. Ini kitab yang cukup menarik, ya, cukup unik. Beliau membahas istinbat ulumul Quran secara umum, bukan hanya berfokus kepada hukum fikih. Jadi beliau
uniknya di sini tetap istimbat, tetapi bukan berfokus kepada hukum fikih saja, hukum akidah dan yang lain sebagainya itu juga dimasukkan. Nah, dalam kitab beliau ini Al-Iqlil fi Istinbatnya, dan ini bisa jadi tidak terlalu banyak yang menulis dengan gaya semacam ini, dengan sistem semacam ini. Selanjutnya adalah metode yang digunakan oleh para ulama ketika menulis, bagaimana urutannya, bagaimana penyusunan dalam menulis tafsir ayatil ahkam. Ada dua metode. Yang pertama adalah disusun buku-buku ini, ya, dia menyusun bab-babnya sesuai dengan topik-topik fikih, sesuai dengan urutan bab fikih. Ya, dimulai dengan sholat dulu, sebelumnya ada bersuci toharoh, lalu ada zakat, kemudian disusul dengan puasa, lalu haji, lalu dan seterusnya. Jadi urutannya adalah diurutkan berdasarkan topik-topik fikihnya, sehingga lebih urut kalau dilihat dari kitab fikih, ya, dari sisi kitab fikih ini lebih urut. Ini metode yang digunakan oleh Muqatil Ibnu Sulaiman, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi dan Al-Imam Al-Baihaqi. Lalu jenis yang kedua, ada yang tidak mengurutkan berdasarkan urutan bab-bab fikih, normalnya fikih. Walaupun sebenarnya tema-tema fikih ini tidak baku, ya. Ada yang mendahulukan misalkan setelah ibadat, ada yang mendahulukan muamalah dulu, ada yang mendahulukan fikih munakahat dulu, ya, al-ahwal asy-syakhsiyah atau fikul usra dulu. Ada perbedaan. Tetapi secara umum, ya, ada urutan-urutan yang populer di kitab-kitab fikih. Kitab-kitab Ahkamul Quran ada yang urutannya yang penting sesuai dengan urutan surat Al-Quran. Sehingga bisa jadi di surat ini dibahas tentang sholat, lalu di ayat yang lain dibahas tentang sholat juga, tapi dari sisi yang berbeda. Dan ini adalah mayoritas kitab-kitab tafsir Ahkamul Quran. Kebanyakan seperti ini. Tidak mengurutnya berdasarkan topik fikihnya, tapi mengikuti urutan surat Al-Quran. Jadi ya sudah dimulai dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Kebanyakan kitab tafsir semacam ini. Misalkan kitab tafsir Al-Jassas, kemudian Ibnul Arabi, dan Ilqiyah Al-Harrazi. Ada beberapa catatan berkaitan dengan kitab-kitab tersebut, kitab-kitab Ahkamul Quran. Nah, ada beberapa catatan berkaitan dengan kitab-kitab tafsir ayatil ahkam. Yang pertama, sebagian kitab-kitab ini terlihat arah ta'assub, ya, fanatisme mazhab. Ya, ada sebagian kitab-kitab yang ditulis terkait Ahkamul Quran ini, suatu warna ta'assubnya kuat, ya, warna ta'assub atau fanatisme mazhabnya kuat. Bahkan sampai kepada tingkatan yang sangat tercela, yaitu merendahkan pendapat yang menyelisih mazhabnya. Kalau ada penjelasan dari ulama yang lain yang menyelisih pendapat dia rendahkan, ya, tidak dipedulikan atau dicemooh atau bahkan, ya, dihina. Padahal seharusnya tidak perlu. Kalau memang dia berpendapat seperti itu, A, misalkan dia mazhabnya A, kalau ada orang yang berpendapat B, ya sudah, tinggalkan saja. Yang penting dia sudah menjelaskan mazhabnya sendiri. Tidak perlu sampai pada tingkatan mencela. Kalau mendiskusikan masih aman, tapi merendahkan atau, ya, mencaci maki, maka itu sudah level yang buruk, tingkatan yang tidak baik. Nah, walaupun ada juga yang masih kuat mazhabnya, ruh atau jiwa-jiwa mengikuti tamadzubnya kuat, tetapi ada sebagian yang masih pertengahannya, tidak terlalu ekstrim, insaf, atau tidak sampai ke tingkatan yang buruk. Misalkan Al-Imam Al-Qurtubi, walaupun mazhabnya mazhab Maliki, tapi beliau, ya, tidak sampai kepada mencela atau merendahkan pendapat-pendapat yang lain. Ini catatan yang pertama. Maka perlu difahami dengan baik, ya, dan masing-masing rata-rata kitab-kitab ini ditulis oleh para ulama, dilihat dulu mazhabnya apa, sehingga ketika difahami maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah mazhab
fulan, mazhab A, mazhab B, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Yang bisa jadi kalau kita baca di mazhab yang lain, maka hukum yang diambil dari ayat tadi bisa berbeda. Kemudian berikutnya, catatan yang kedua, pada dasarnya seorang ahli tafsir ini lebih berfokus untuk mengetahui hukum yang ada teksnya. Yani pada dasarnya sebelum masuk ke istinbat, dia harus terlebih dahulu mengedepankan penjelasan hukum yang sudah ada di teks tadi, yang jelas, yang sudah muncul dari lafadznya. Sehingga ketika menemukan ada ayat yang membahas hukum, ya sudah langsung ditafsirkan. Lalu dijelaskan hukum syariahnya seperti apa, hukum syar'inya bagaimana, perinciannya bagaimana. Ini pada dasarnya. Jangan ditinggalkan, jangan terlalu malah digali terlalu dalam, tapi yang di permukaan malah ditinggalkan. Nah, ini pada dasarnya begitu. Itu yang paling utama, jangan terlalu melebar ke sana ke sini, tapi justru malah yang menjadi poin utamanya malah ditinggalkan. Nah, ini pada dasarnya begini, kebanyakan begini. Tetapi ada juga metode sebagian yang berusaha untuk memperluas cakupan ahkamul Qur'annya, ya, baik itu dari kalangan para ulama ahli tafsir atau ulama fikih yang menulis ahkamul Qur'an. Ada yang terlalu luas istitrad. Istitrad itu panjang lebar, membahas A misalkan. Lalu ada yang berkaitan dibahas juga. Ini nyambung ke sini, dibahas juga sekalian sampai detail. Lalu nyambung ke sana lagi, sehingga ini yang disebut dengan al-istitrad. Walaupun sebenarnya ayat kalau kembali terlalu jauh, ya, ini sudah ke sini, ya kadang seperti itu orang berbicara tertarik, wah ini menarik, dibahas juga. Nyambung ke sini, dibahas juga. Sampai jauh, bahkan sampai ayat yang ditafsirkan ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan pembahasan tadi. Ini ada sebagian ulama yang menggunakan metode semacam ini. Nah, ya memang tidak bisa dikatakan bahwa ini salah atau benar, ya. Tidak begitu. Tapi ini sudah menjadi metode. Dia caranya memang begitu. Caranya memang semacam itu. Ya terserah ya. Dia mau menulisnya, ulama tersebut, beliau menulisnya semacam itu, ya sudah. Begitu. Bukan berarti salah atau buruk malahan, enggak. Bukan berarti buruk, karena tetap memberikan faidah. Sebagian ulama tafsir diantaranya adalah Abu Hayyan, ya, dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit beliau mengatakan ya menyebutkan fenomena semacam ini ada sebagian terlalu jauh, ya, menjelaskan suatu hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kata beliau, sebagian ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka misalkan menyebutkan hukum at-tasmiyah fis salat, yang membaca bismillah dalam salat. Apa hukumnya? Wa dzakaru ikhtilafal ulama, bahkan sampai menyebutkan khilaf, perbedaan pendapat para ulama terkait masalah ini. Wa atalu tafari'a fi dzalik, bahkan sampai cabang-cabang permasalahan at-tasmiyah fi salat ini dibahas. Wa kadzalika fa'alu fi ghairi ma, bahkan ayat-ayat yang lain pun dibahas begitu. Perincian-perinciannya cabang ke sini dibahas lagi, bercabang lagi dibahas lagi. Padahal itu bukan bagian dari sebenarnya bukan tafsir, ya, bukan sudah di luar topik tafsir lagi. Karena tafsir kan menjelaskan Al-Qur'an. Nah, ini sudah tidak ada hubungannya dengan ayat. Ini kata Imam Abu Hayyan. Beliau menceritakan ada yang semacam ini. Wa maudhu hadza, padahal sebenarnya tempatnya kalau memang mau diperinci semacam ini seharusnya, tapi bukan berarti itu suatu kesalahan atau bagaimana, tidak. Cuman sebaiknya ini topiknya sebenarnya adalah di kitab-kitab fikih, bukan di kitab-kitab tafsir. Ya, karena ini beliau sedang membahas para ulama tafsir, ya. Dia menafsirkan tapi kok malah dijadikan ini lembaran-lembaran tafsirnya jadi kitab fikih. Begitu. Wa kadzalika takallama ba'dhum ala ta'awudz. Ada juga sebagian ulama tafsir yang membahas ta'awudz saja. Ini dibahas ta'awudz. Wa ala hukmihi, hukumnya apa, bagaimana, perinciannya bagaimana. Kalau lupa, kalau seperti ini dan lain sebagainya, diperinci hukumnya. Padahal ini bukan bagian dari Al-Qur'an dengan kesepakatan para ulama.
ta'awudz ini bukan bagian dari Al-Quran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Hukum-hukumnya ini bukan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Nah, dari sini maka Imam Abu Hayyan mengatakan, jadi menyebutkan metode beliau sendiri setelah menceritakan ada ulama yang begini-begini, terlalu panjang lebar, padahal itu seharusnya di kitab-kitab fikih. Kata beliau, wa nahnu fi kitabina hadza la nata'arradu li hukmin syar'i. Kalau saya di kitab ini, kata beliau, kitab Tafsir Al-Bahrul Muhit, tidak akan membahas hukum syariat, tapi belum selesai. Kita nggak mau membahas hukum syariat kecuali jika lafaz Al-Quran yadullu ala dzalikal hukum. Kecuali kalau memang lafaznya mengarah kepada hukum tadi, membahas hukum tadi, barulah kita bahas. Tapi kalau ayat ini tidak membahas hukum tadi, ya sudah, saya nggak akan bahas, kata beliau. Itu dibahas di kitab yang lain, dibahas di kitab fikih. Kata beliau, atau yang kedua, yumkinu istimbatuhu minhu biwajhin min wujuhil istimbat. Atau walaupun misalkan lafadznya tidak menunjukkan hukum fikih tadi, hukum syariat tadi, tapi secara istimbat, ya, dengan cara istimbat tertentu, yang menggali makna, mengarah kepada hukum syariat tersebut, barulah itu yang dibahas. Tetapi kalau terlalu jauh, tidak ada hubungannya, terlalu perantaranya ini, jalurnya terlalu banyak, maka kata beliau kita tidak akan membahasnya, ya, karena beliau sedang menginginkan tafsir, dijadikan kitab tafsir. Kalau terlalu jauh, ya bukan berarti kitab tafsir lagi, bisa jadi malah sebenarnya kitab fikih yang dimasukkan di dalam kitab tafsir, atau kitab fikih yang diberi judul tafsir. Demikian. Nah, inilah materi yang dapat dipaparkan berkaitan dengan ilmu ahkam Al-Quran. Ya, kesimpulannya di akhir bahwasanya ini adalah satu ilmu yang menitik beratkan atau lebih dominan ke arah hukum-hukum fikihnya. Walaupun Al-Qur'anul Karim ini lebih luas dari itu. Ada yang membahas akidah, ada yang kisah, ada berkaitan dengan mau'izah, nasihat, berkaitan dengan mathal, dan lain sebagainya. Kemudian ada dua jenis ayat yang membahas hukum. Ada yang langsung secara lafadznya tegas, secara jelas, gamblang, yang muncul langsung bisa difahami ini sedang bahas hukum fikih. Ada juga yang harus digali terlebih dahulu, ijtihad. Ya, para ulama yang ilmunya mendalam, ya, mereka memiliki ilmu ushul fikih dan yang lainnya, bahasanya kuat, akhirnya mereka menemukan hukum-hukum yang lebih mendalam lagi. Lalu kemudian fase dalam ilmu ahkamul Quran ada dua. Di fase pertama, sebelum munculnya madzhab fikih, maka belum ada penulisan kitab tafsir secara spesifik, ya, yang lebih menguatkan, menitik beratkan arah fikihnya. Barulah muncul di abad kedua ketika sudah muncul madzhab fikih. Baru di situ mulai muncul kitab-kitab tafsir ayatul ahkam. Kemudian di antara faedah atau kesimpulan dari materi kajian ini adalah ada dua metode yang digunakan oleh para ulama. Ada yang menjadikan urutan bab-bab fikih. Ada yang menjadikan urutannya surat-surat Al-Quran. Dan perlu diberikan catatan bahwa terkadang ada sebagian ulama yang ta'assub, ya, yang fanatik. Dia kurang tepat dalam bersikap ketika terjadi perbedaan pendapat. Dia terlalu membela mazhabnya walaupun ada mazhab yang lain yang mungkin dalilnya lebih kuat. Nah, tapi dia tidak menerima, bahkan mencela atau menghina pendapat tersebut. Maka perlu hati-hati, maksudnya adalah untuk berhati-hati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga materi yang kita bicarakan pada kesempatan ini bermanfaat dan memberikan khazanah ilmiah serta memberikan motivasi kepada kita semua untuk mempelajari Al-Quran ini lebih semangat lagi, karena ilmu kita masih sangat minim, masih sangat sedikit. Ini satu ilmu ini saja untuk menguasainya butuh waktu, butuh usaha, butuh ya, menelaah waktu untuk membaca, memahami, apalagi ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.